Para penjaga garis waktu, episode ARC Proklamasi 1945, Bab 1, Bayangan di Lapangan Ikada. Kemerdekaan itu bukan cuma tentang berdiri, tapi tentang berdiri di waktu yang tepat. Mang Deden, Gubuk Tengah Makam, Cibarune tanggal 2 Agustus tahun 2025. Bayu menatap layar hologram yang berdenyut pelan dari proyektor kuantum yang ia tanam di meja kerja. Biasanya, grafik waktu akan membentuk pola yang simetris, stabil, dan tenang. Tapi hari itu, ini, kacau, gumam Bayu sambil menggeser-geser file digital dengan jari. Ini bukan glitch biasa. Oyo mendekat, mengenakan kaos metalika dan menyedot es kopi dari gelas plastik. Lu ngomong gitu juga pas lihat anomali di Perang Diponegoro, katanya cuek. Ini beda, yo. Nih lihat. Bayu memperbesar foto hitam putih terkenal, Soekarno membacakan teks proklamasi. Namun, di bagian latar belakang, di antara para tokoh besar seperti Hatta dan Sudiro, berdiri seseorang yang seharusnya tidak ada. Seseorang bersorban putih. Wajahnya, samar. Tapi pancaran matanya, emas. Pangeran Matahari, bisik Bayu. Oyo refleks berdiri. Anjir, serius dia balik. Bayu mengangguk pelan. Dan kali ini, dia main di medan paling suci, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Malam itu, ruang rahasia bawah gubuk. Ujang muncul sambil bawa tahu goreng dan potongan batu kecil. Nih, tadi gue nemu batu ini di makam Kiai Haji Sanusi. Warnanya beda dari batu waktu biasanya, Bey. Bayu mengambilnya. Matanya melebar. Ini bukan batu waktu, ini pecahan dari batu Nexus. Pecahan dari dimensi lintas sejarah. Berarti, Ordo Nalar Abadi udah mulai nyebar jejaknya ke masa lalu. Tanya Anggini yang baru masuk, matanya waspada. Mang Deden duduk bersila, sarung di bahu, peci miring, dan membuka kitab kecil dari kulit kayu. Kalau batu ini sudah muncul, berarti sejarah sedang menjerit. Sesuatu sedang ingin dilenyapkan dari ingatan kita. Briefing singkat di gubuk. Bayu memaparkan misinya. 1. Perjalanan ke tanggal 16 Agustus tahun 1945, malam hari, saat persiapan naskah proklamasi. 2. Mengamankan teks asli proklamasi dan memastikan Soekarno tetap membacakan naskah pada waktu dan tempat yang tepat. 3. Mengidentifikasi keberadaan Pangeran Matahari dan agen Ordo Nalar Abadi. 4. Membatasi dampak efek kupu-kupu dan tidak menciptakan sejarah alternatif. Intinya, ujar Bayu, kita harus pastikan satu kalimat ini tetap terucap. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau kalimat itu hilang, bangsa ini gak akan pernah benar-benar lahir. Oyo menanam batu waktu di atas pusara makam pahlawan tak dikenal. Bayu menyambungkan perangkat waktu dengan chip kuantum di jam tangannya. Petir kecil melesat dari ujung batu. Sebuah pusaran muncul, pusaran kehijauan yang berkilat merah di pinggirannya. Ini bukan portal biasa. Mereka main kasar, kata Bayu. Efek distorsinya gede. Bisa jadi kita nyangkut di 1945 dan gak balik. Ujang menggenggam selop sandal jepit dan berkata, gue udah siap mental dan sandal. Gasken. Anggini dan Mang Deden mengangguk serempak. Misi dimulai. 1945 3 jam sebelum proklamasi. Jakarta, Rumah Laksamana Maeda. Tim muncul diam-diam di halaman Rumah Laksamana Maeda, tempat penyusunan teks proklamasi. Bayu membuka proyektor waktu dan memeriksa fluktuasi. Detik itu juga, matanya melebar. Sudah terlambat.
Seseorang sudah mengganti tinta mesin ketik teks proklamasi. Semua terdiam, dan Soekarno tidak sedang menulis kalimat kemerdekaan.